Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dan bermuajah untuk menambah ilmu dari Ustaz kita Al-Fatih Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw zulama aw ajhala yushala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bersua untuk mengikuti kajian rutin kita membahas buku Diskursus Islam dan Politik ya. Diskursus Islam Politik Spiritual, dan hari ini kita masuk ke dalam bab 4 ya. Bab 4 tentang Thariqatul Islam ya. Jadi Thariqah. Jadi sebagaimana di materi sebelumnya bahwa Islam itu adalah sebagai sebuah mabda ya atau ideologi, itu memiliki dua bagian ya. Yang pertama itu fikrah ya, yang kedua itu thariqah. Jadi Islam itu sebagai sebuah ideologi itu dua-duanya harus ada itu, fikrah dan thariqah. Fikrah itu apa? Fikrah itu ya konsep-konsep pemikiran. Ya, jadi ide-ide, konsep-konsep yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga yang dirumuskan oleh para sahabat dengan ijma sahabatnya, dan kemudian juga dikiaskan oleh para ulama. Nah, itu adalah disebut dengan fikrah atau konsep, ya, ide. Nah, konsep, ide, atau pemikiran ini itu meliputi tentang, pertama konsep tentang akidah, ya. Yang kedua konsep tentang syariat. Ya, jadi Islam itu secara ide, secara konsep itu dia memiliki konsep tentang akidah, kemudian konsep tentang syariat. Nah, konsep akidah Islam ini sudah kita bahas. Ya. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada Rasulullah, bagaimana beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, bagaimana konsep iman kita kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, konsep iman kita kepada Al-Quran, ya, konsep iman kita kepada hari kiamat, ya, konsep iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya dari Allah. Ini sudah kita bahas di pertemuan awal-awal. Ya, kalau ini direkam silahkan mungkin nanti Kang Ihsan ya bisa di-list kembali rekamannya dari awal sampai akhir sehingga kajian ini menjadi utuh ya. Teman-teman yang mungkin baru bergabung di tengah-tengah bisa lihat kembali ya kajian-kajian sebelumnya. Itu kita membahas satu buku ini, kalau kita petakan yang begitu petanya ya. Jadi konsep tentang akidah itu tadi sudah dibahas ya. Termasuk konsep tentang rizki ya, konsep tentang tawakal, konsep tentang apa namanya musibah, konsep tentang hidayah dan dolalah, itu sudah kita bahas insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi materi yang luar biasa buat antum semua dan juga buat kita semua. Kemudian kita juga sudah mengkaji konsep-konsep syariatnya, ya, konsep aturan, ya, bahwa syariat aturan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah untuk apa? Mengatur ya hubungan manusia dengan Allah. Tadi sudah ya. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain ya. Ini muamalah ya. Kita sudah bahas tentang konsep ekonomi, konsep pendidikan, konsep pemerintahan ya. Itu adalah konsep muamalahnya. Termasuk juga mengatur hubungan dengan diri kita sendiri. Kemarin kita bahas tentang konsep akhlak ya. Akidah, akhlak, adab, tasawuf, kemudian juga pakaian ya, bagaimana Islam mengatur pakaian secara garis besar ya. Kemudian juga konsep makanan dan minuman secara garis besar. Nah ini ya, jadi ini adalah konsep atau ide yang disebut dengan fikroh. Ya, itu termaktub
ya dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, ijma sahabat dan juga kias para ulama ya terkait dengan fakta hukum-hukum yang ada dalam konsep syariat tadi. Ini sudah dalam konsep dalam bagian besar daripada ide Islam atau fikroh Islam, pemikiran Islam, konsep Islam. Tapi ya tentu sebuah ide, sebuah konsep, sebuah pemikiran ya itu akan menjadi bermanfaat bagi kita semua, memberikan efek bagi kehidupan umat manusia, membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kalau diterapkan. Kan begitu ya. Nah, makanya bagian kedua dari konsep Islam itu adalah ada thariqah gitu. Nah, thariqah itu apa? Thariqah itu metode penerapan terhadap konsep yang tadi. Ya, ibarat kata kalau konsep ide, baru pikiran, ya, karena baru tercatat dalam kitab-kitab ulama misalkan ya, itu kan konsep-konsep yang begitu luar biasanya itu tidak akan mungkin bisa dirasakan oleh umat manusia kalau tidak diterapkan. Ya. Bayangkan kalau Islam itu hanya sekedar konsep. Nabi dulu ngapain mengajak sahabat untuk menerapkan Islam, mengajak sahabat menegakkan Islam, ya, mengajak para sahabat dan kaum muslim bahkan seluruh umat manusia untuk mengamalkan Islam, kalau tugas beliau hanya sebatas apa? Menerima konsep. Kalau hanya Islam hanya sebatas konsep, ya tentu Nabi hanya sebatas menerima wahyu sudah. Ya. Wahyu terima sama beliau, dibukukan mungkin ya. Kemudian dikaji bareng-bareng selesai sudah. Kira hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Tapi kan Nabi tidak seperti itu. Nabi selain mendapatkan wahyu juga didorong dan diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkannya. Tidak hanya menyebarkannya, tapi juga menerapkannya. Nah, makanya kemudian kalau kita kaji perjalanan sirah Nabi itu ada konsep, ya, ada konsep yang diterapkan, ada metode yang menerapkan konsep-konsep itu. Nah, itulah yang disebut dengan thariqah. Ya, thariqah itu adalah konsep untuk bukan konsep apa namanya? Cara ya untuk menegakkan konsep, untuk menerapkan konsep. Ya. Nah, ini pengklasifikasian ini memang secara teori itu baru difahami belakangan ini. Karena orang melihat, memandang bahwa ya Islam itu ya sekedar apa yang ada yang tercatat. Makanya wajar kemudian umat Islam kenapa sekarang ini paham tentang Islam, ya, teori-teori Islam, tetapi sedikit yang mengamalkan, ya, sedikit yang menerapkan. Ya. Bahkan orang tidak ngeh kalau Islam itu punya konsep politik misalkan. Banyak orang yang tidak ngeh bahwa Islam itu punya konsep ekonomi, konsep mengatasi kemiskinan, itu ada. Ya. Kenapa tidak ngeh? Ya mungkin karena tidak dipelajari sampai situ. Konsep Islam yang kita pelajari, umat Islam kebanyakan paling banter hanya sampai konsep nikah. Ya, bab nikah, talak, rujuk. Setelah itu jarang dikaji. Ya, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, gitu kan. Ya, Islam itu hanya membahas dari bab akidah sampai bab nikah. Nah, jadi konsep akidahnya ada, konsep syariatnya ada, tapi konsep syariatnya itu hanya sampai bab nikah biasanya. Nikah, talak, rujuk, gitu. Bab tentang muamalatnya nggak ada, makanya banyak orang yang tidak paham dengan riba kan. Bab tentang pendidikannya tidak ada, makanya bingung nyekolahin anak-anaknya kan. Bab tentang pemerintahannya nggak ada, makanya kita biasa-biasa saja dengan konsep yang tidak Islami seperti ini kan. Konsep di luar dari hukum Islam misalnya. Kemudian konsep tentang hudud sinayatnya juga nggak ada. Makanya kita melihat seperti mengerikan ketika membaca konsep potong tangan, konsep kisos, konsep rajam gitu kan. Ya karena memang tidak sampai ke sana. Ya. Apalagi ngomong-ngomong khilafah, ya, dianggap sebagai ajarannya orang-orang radikal. Ya, padahal itu adalah stigmatisasi yang dibangun oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya kan? Padahal itu ada pada ajaran Islam. Ya, apalagi kalau sudah ngomong jihad, wah udah dianggap teroris aja itu. Ya, padahal jihad itu bagian daripada Islam. Ada penjelasannya, ada fikihnya. Gitu. Nah, jadi itulah problem kita ya. Pendidikan, ilmu itu hanya sampai kepada bab nikah, rujuk, talak. Tidak sampai kepada bab-bab yang lain.
maka wajar sekali umat Islam menjadi fobia dengan agamanya sendiri, ya, merasa takut dengan agamanya sendiri, merasa khawatir dengan agamanya sendiri, atau bahkan merasa khawatir anak-anaknya dididik dengan sampai ke tahap sana gitu. Nah, padahal ya kalau kita lihat ini kan proyek global ya. Kalau kita lihat proyek deradikalisasi atau moderasi itu kan proyek global ya. Ya, kita tahu siapa yang memimpin proyek global ini. Kalau bukan orang-orang dan Islam disebutkan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa musuh kaum muslimin itu ya selain syaitan yang ada pada diri sekitar kita ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah siapa lagi? Gitu. Ya, makanya kita merasa merasa sedih ya ketika kita di sini. Alhamdulillah ya kita bersyukur sama Allah kita bisa sholat tarawih dengan aman ya, tilawah Quran dengan aman, atau itikaf dengan aman. Nah, tapi saudara-saudara kita di Palestina kemarin, naudzubillah min dzalik ya, masya Allah semoga Allah menjaga mereka ya, itu sedang itikaf diserang ya. Kemudian sedang baca Quran, sedang tarawih juga dibubarkan. Bayangkan coba. Padahal itu di kompleks masjidnya sendiri, di kompleks Masjid Al-Aqsa. Itu miliknya kaum muslimin. Masjid itu loh, bukan gereja, bukan juga pura atau kuil, bukan. Itu masjid, tempat ibadahnya umat Islam. Ya, lalu kenapa kemudian dilarang-larang, diusir-usir dan sebagainya. Jadi ini kondisi yang harus kita tahu, maksudnya kita tahu gitu, jangan sampai kita tidak tahu kondisi umat Islam. Karena kata Rasulullah SAW, "Man asbaha ya, man asbaha wa malam yahtam bi amril muslimin falasa minhum," kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang bangun pagi-pagi kemudian dia tidak memikirkan kondisi umat Islam, maka kata Rasulullah itu bukan golongan umat Islam. Nah, ini semangatnya apa? Rasulullah memberi semangat kepada kita bahwa umat Islam itu bukan umat yang sendirian, bukan umat yang individualis, tapi umat yang senantiasa memperhatikan kondisi saudaranya. Ya, yang dimaksud memperhatikan kondisi umat Islam, berarti kondisi umat Islam di mana saja, baik di tetangga kita, baik di lingkungan kita, baik teman-teman kerja kita, ya, atau di satu komunitas kita, atau bahkan umat Islam sedunia. Gitu. Ya minimal kita mengirimkan doa, atau juga kita memberikan sumbangan sebisa kita dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada yahtam bi amril muslimin. Kita memperhatikan kondisi umat Islam. Ya, jangan sampai kita ya umat Islam itu egois, ya, hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Karena konsep Islam itu kita tidak diajarkan untuk hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, kalau umat Islam diajarkan hanya untuk memikirkan diri sendiri, mungkin tidak ada dakwah. Ya kan? Tidak ada konsep zakat. Ya. Tidak ada konsep sedekah. Ya, tidak ada konsep infak. Ya, tidak ada konsep ujroh. Itu konsep-konsep itu luar biasa ya. Semuanya mengarah kepada bahwa kita itu satu kesatuan, ya kan? Kan al-mu'minun akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Ya suddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini harus jadi filosofi hidup kita dengan sesama muslim. Gitu ya. Apalagi muslim-muslim yang kita kenal orangnya, dekat orangnya misalkan. Harus kita perhatikan. Nah, jadi ini ikhwani wa akhwati rahimakumullah, konsep-konsep Islam tadi itu hanya difahami sebatas atau tidak sempurna. Maka beruntung sekali sebenarnya teman-teman yang hadir di sini, kita kaji kitab ini, itu menjelaskan Islam secara besar, secara syumulia, ya, walaupun sebatas kerangkanya. Gitu. Segaris umum nggak apa-apa, itu minimal kita punya kerangka gitu. Oh, Islam itu sampai ke situ ya. Gitu loh. Nah, makanya saran Al-Fakir, silakan antum buka kembali rekaman-rekaman sebelumnya, kaji ulang, ya. Kalau bisa bikin note di situ, ya, itu buat antum semua ya. Buat antum untuk kaji dan barang-barang. Oke. Nah, terkait dengan thariqah ini, metode ini, bahwa Islam itu dia punya konsep atau punya fikrah, juga punya metode atau thariqah, ya. Itu karena Islam itu melingkupi semua hal, ya. Melingkupi
semua hal, bahwa Islam itu merupakan agama yang lengkap, ya, yang lengkap. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dalam surah An-Nisa, An-Nur, ya, An-Nur ayat 55, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya. Ini ayat ini pernah Al-Fakir sampaikan di kegiatan iktikaf, ya, di Masjid At-Ta'awun dulu 3 tahun yang lalu, ya. Ini ayat ini luar biasa, ya. Ya. Ayat ini sekaligus mengandung satu janji, ya, yang kemudian dengan janji ini akan menunaikan janji-janji yang lain, ya. Dan ini ada syaratnya memang. Janji ini akan terpenuhi kalau syaratnya itu terpenuhi. Apa janjinya? Kita perhatikan. Wa'adallahu alladzi, ya, Allah berjanji. Jadi Allah telah berjanji. Kepada siapa? Alladzina amanu, ya, minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kita. Kemudian apakah Allah berjanji hanya kepada orang-orang yang beriman? Tidak, tetapi sekaligus wa'amilu sholihat, sekaligus orang-orang yang beramal soleh. Ya. Apa janjinya? Yang pertama adalah layastakhlifannahum fil ardi. Ini kalimatnya dahsyat, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam kata layastakhlifannahum ini menggunakan kalimat taukid, ya. Yang pertama adalah lam taukid, la, ya. La yastakhlifanna. Kemudian taukid kedua adalah nun taukid sakilah lagi. Ya, jadi Allah menggunakan nun taukid. Nun taukid ada dua, ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Nun taukid khafifah itu nun yang ringan. Ya, kalau sakilah itu berat. Nah, kalau udah pakai tasdid itu berarti nun taukid sakilah. Nun penegasan yang berat. Nah, yang berat itu berarti kan paling gitu. Benar-benar Allah tegaskan, Allah kuatkan janji itu akan terpenuhi oleh Allah. Ya, ini seolah-olah itu Allah itu berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Harusnya, ya kan, menurut logika kita misalkan, ya, kita itu janji, ya, memberikan sesuatu kepada orang kepercayaan kita, ya, orang yang kita sangat percayai. Tentu kita hanya memberikan penegasan cukup sekali saja, kan. Ya, misalkan Kang Ihsan, saya janji sama antum nih. Misalkan Kang Ihsan itu sebagai orang kepercayaan saya sudah sangat percaya betul sama dia. Ya, diandalkan lah, ya. Saya mau ngasih antum hadiah. Mau ngasih antum hadiah mobil misalnya. Ya. Tapi ya udah gitu aja gitu kan. Asal antum bisa menjaga mobil ini selama 1 bulan ini misalnya. Jaga dengan baik. Ya, jaga dengan baik mobil ini selama 1 bulan. Nanti kalau aman, mobil ini aman, mobil ini jadi milik antum. Nah, kan begitu, ya, cukup. Nah, tapi kalau orang kepercayaan kemudian kita beri penegasan berulang-ulang, berarti kan ada hal-hal yang ada kemungkinan menyimpang, gitu. Ada kemungkinan berkhianat. Ya, Kang Ihsan itu ada kemungkinan bisa dia jual mobilnya, ya, atau bisa juga dia sewakan mobilnya dan sebagainya. Padahal saya minta cuma jaga doang. Gitu.
Nah, untuk meyakinkan bahwa Kang Ihsan itu bisa, itu saya kasih tambah lagi. Kalau betul-betul Anda bisa menjaga mobil ini, ya, saya kasih lagi satu dari rumah. Tuh. Apa itu? Untuk menjaga agar Kang Ihsan itu nggak berkhianat, gitu kan? Ya, itu kan berarti dua penegasan, dua pemberat, ya, penegasan agar eh, amanah yang diberikan ini bisa dijalankan dengan baik, gitu ya. Nah, ini juga seolah-olah seperti itu. Allah itu kan berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman beramal soleh berarti kan sudah tidak ada lagi apa namanya? Artinya mereka itu orang-orang yang kepercayaan gitu. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, orang beriman dan beramal soleh apalagi gitu. Karena itu hanya itu yang menjadi tugas kita, beriman dan juga beramal soleh, kan begitu. Bahkan dalam surat Al-Asr kan dianggap orang-orang yang tidak merugi. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Tapi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kasih penegasan yang berlipat-lipat. Ini menunjukkan bisa jadi orang beriman dan beramal soleh pun mengkhianati atau bahkan tidak mau. Gitu. Nah, apa janjinya? Yang pertama itu adalah yastakhlifannahum. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi syaratnya itu, janji layastakhlifannahum itu muncul, itu syaratnya dua. Beriman dan beramal soleh. Maka Allah akan berikan apa? Kekuasaan kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, di mana kekuasaannya? Fil ardi, ya, di muka bumi. Dan kekuasaan yang seperti apa? Ya, istakhlafal ladzi, ya, kama istakhlafal ladzi min qablihim. Ya, jadi Allah sungguh-sungguh akan memberikan kekuasaan, ya, di muka bumi, bukan di akhirat ya, di muka bumi ini, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah dulu pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kalau ayat ini turun pada zaman Nabi, ya, dan di situ ada para sahabat, maksudnya ini kan ayat yang Allah janjikan kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi yang maksud dengan kekuasaan sebelumnya, ya kekuasaan para nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu, sebelum datangnya kaum muslimin, itu Allah kan beri kekuasaan kepada mereka. Ya, apakah misalkan ada raja apa Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf dan sebagainya kan Allah sudah kasih kekuasaan kepada mereka. Sehingga mereka mampu mengatur umat manusia, mengurusi umat manusia. Karena mengurusi umat manusia yang begitu banyak itu perlu kekuasaan. Ya kan? Coba perhatikan, ya. Nabi-nabi, ya, sebelum Nabi Muhammad yang dekat dengan Nabi Muhammad kan rata-rata kan bergerak di kekuasaan, ya. Maksudnya itu ada yang menjadi penguasa, ada orang-orang yang kemudian mendorong penguasa, mengajak penguasa untuk kembali kepada jalan Allah. Seperti kisah Nabi Isa, ya, dengan Bani Israelnya, gitu kan. Kisah Nabi Musa, ya, dengan Bani Israelnya, kemudian juga mendorong apa namanya Firaun dan sebagainya. Kan diberi kekuasaan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, ya, bahwa mereka akan mendapatkan kekuasaan sebagaimana dulu umat-umat terdahulu zaman nabi-nabi terdahulu mendapatkan kekuasaan. Nah, karena ayat ini berlaku tidak hanya pada zaman Nabi, tapi berlaku juga pada zaman kita. Berarti maksudnya apa? Bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada kita umat Islam lagi, sebagaimana dulu umat Islam pernah mendapatkan kekuasaan. Kapan itu? Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Ya, ini istakhlafah itu kan kekuasaan. Sebenarnya istakhlafah itu kan satu akar kata dengan kata khilafah. Itu maksudnya apa ya? Kita akan mendapatkan kekuasaan seperti hanya khilafah dulu. Kekuasaan Islam yang seperti dulu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pasti terjadi. Kenapa? Karena selain Allah menegaskan dengan tauhid, juga Allah menunjukkan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ini qablihim, sudah pernah ada dulu. Nah, sesuatu yang sudah pernah ada itu pasti bisa ada lagi. Tidak memutus kemungkinan akan ada kembali. Gitu loh ya. Nah, kemudian janji yang kedua apa lagi? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan sungguh Allah akan apa namanya? Menguatkan yumakkinanna lahum,
ya, menguatkan agama mereka, ya, yaitu agama yang Allah ridhoi kepada mereka. Ya, jadi Islam ini nanti ya akan menjadi agama yang kuat, agama yang dihormati. Tidak gampang orang melecehkan agama Islam, termasuk melecehkan Nabi Muhammad. Tidak akan ada lagi seperti itu. Kalau sekarang masih banyak orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Masjidil Aqsa, melecehkan kaum muslimin, ya, melecehkan bahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kenapa kok sekarang banyak seperti itu? Karena ya kuatnya umat Islam, kuatnya agama Islam itu syaratnya yang pertama apa itu? Ada istakhlafa dulu, ada kekuasaan dulu. Karena di sini menggunakan waw ataf, wala yumakkinanna. Nah, jadi waw ataf ini dalam bahasa Arab itu bisa maknanya adalah ratib, urutan. Ya. Jadi tidak mungkin ya agama Islam itu dipandang sebagai agama yang ya'lu wala yu'la alaihi. Memang aslinya agama Islam seperti itu, tinggi dan tidak yang meninggi, tapi kan realnya itu banyak orang yang melecehkan. Artinya tidak akan ada pelecehan terhadap Islam dan kaum muslimin, tidak akan ada yang berani seperti itu lagi kalau apa? Yastakhlifanahum dulu. Ya, ada kekuasaan dulu. Ya, ini urutan ini. Nah, jadi kalau sudah ada istakhlafa kekuasaan kaum muslimin sebagaimana kekuasaan sebelumnya, baru wala yumakkinanna. Akan adalah kekuatan Islam. Jadi Islam itu akan menguat, ya, kemudian apa namanya, benar-benar menguatkan agama Islam, ya, untuk mereka, agama mereka yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setelah kekuasaan Islam dimiliki oleh umat Islam, Islam akan tegak, Islam akan dihormati, Islam akan senantiasa menjadi yang hal-hal yang apa, ajaran yang dipanuti, bahkan disegani, bahkan banyak orang yang berlomba-lomba masuk Islam. Kemudian setelah itu apa lagi janji Allah? Urutannya begitu ya. Setelah itu akan ada apa? Walayu badilannahum min ba'dihim khaufihim amna. Allah akan menggantikan ketakutan, kekhawatiran dengan keamanan. Ya. Sekarang ini kan kita lebih banyak khawatirnya dibanding amannya, ya kan? Nyimpen kendaraan di luar rumah nggak aman, ya. Punya proyek juga nggak aman. Seolah-olah hidup kita nggak aman. Ya. Maka kemudian ketika khilafah tegak, kekuasaan Islam itu dimiliki oleh umat Islam, kemudian juga Islam itu tegak sendiri, ya'lu alaihi, maka keamanan otomatis akan terrealisasi. Ya, keamanan, ketidakkhawatiran pada diri kita, ya, ketenangan dalam beribadah dan macam-macam. Kan sekarang ini ibadah tarawih aja nggak tenang ya, meninggalkan rumah kosong gitu ya. Bahkan nanti pas sholat Id, hati-hati ya, harus jaga ya rumahnya. Itu kita khawatir kadang-kadang ya dengan rumah-rumah yang ditinggalkan itu. Nah, itulah memang kekhawatiran itu muncul karena itu tadi dua syarat sebelumnya nggak ada. Ya, maka kekhawatiran, ketakutan tuh akan menyelimuti kita terus. Ya. Bahkan nyimpan uang di bank juga kita khawatir, ya kan? Nah, itu dia. Ya memang ada namanya perintah Allah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, iya, gitu kan. Tapi fakta kekhawatiran itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan dengan tawakal. Ya, faktanya tetap terjadi, ya, tindak kejahatan, kriminalitas yang membuat kita tidak aman. Ya, itu memang faktanya ada. Itu kan masalah hati ya. Kalau tawakal kan masalah hati. Ini masalah fisik, masalah amal gitu ya, faktanya memang begitu terjadi. Ya. Jadi itu ya. Nah, setelah Allah menggantikan keamanan ketakutan dengan kekhawatiran dengan keamanan, maka kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, ya, maka orang-orang akan menyembah Allah, tidak akan ada lagi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu terjadi semua, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, ya. Nah, dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji-janji tadi. Pertama, janji la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kemudian
wala yumakkinanna lahum dinul apa? Wala yumakkinanna lahum dinahum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Di tiga janji ini Allah akan berikan kepada orang-orang yang seperti apa? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ya. Wa'adallahu alladzina amanu. Ini orang-orang yang beriman. Iman, berarti kan konsep akidah ya. Gitu. Kemudian orang yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Ya. Berarti kan konsep syariat. Ya, penerapan hukum Islam. Dan orang-orang yang menyembah Allah, ya'budunani. Ya, orang-orang yang menyembah Allah. Ya. Wala tusyriku bi syai'an, dan tidak ada yang menyekutukan Allah. 4 syaratnya. Ya, jadi 4 orang, 4 sifat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemenangan. Ya, beriman, beramal soleh, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Nah, ini adalah sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Ya, tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Lalu bagaimanakah metode ya? Nah, jadi thariqah dalam Islam itu ada 3 tuh. Ya, thariqah itu ada 3. Kalau tadi fikrah, ada fikrah tentang akidah, ada fikrah tentang syariat. Nah, thariqah itu ada 3. Yang pertama thariqah atau cara untuk ya menegakkan fikrah, ya, menegakkan konsep. Yang kedua ada thariqah, metode untuk menjaga fikrah, ya. Yang ketiga ada metode untuk menyebarkan fikrah. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah thariqatul tatbiq, metode untuk menerapkan. Ada thariqatul tahfidz, metode untuk menjaga. Yang ketiga thariqatul tansyir, metode untuk menyebarkan. Nah, jadi Islam itu bisa kemana-mana karena ada 3 ini. Nah, yang pertama adalah thariqatul tatbiq, ya, thariqah atau metode untuk penerapan. Ya. Untuk penerapan Islam ya, itu dengan apa? Dengan konsep ya, khilafah itu. Ya, tidak ada cara lain untuk menerapkan Islam secara kafah itu dengan khilafah. Tidak mungkin dengan konsep sekarang, republik misalkan, kerajaan, dan sebagainya, nggak mungkin. Faktanya memang sekarang kan sudah ada republik di mana-mana. Bahkan republik Islam pun ada. Ya, dan kerajaan juga ada. Tapi faktanya tidak ada yang menerapkan Islam secara kafah. Nah, jadi kalau ingin menerapkan Islam secara kafah ya tidak ada ya, metode lain selain metode menegakkan ya, khilafah itu. Karena memang syariatnya begitu. Gitu. Nah, khilafah ini tidak akan mungkin bisa tegak tanpa ada 3 pilar. Nah, ini paling penting nih. Khilafah tidak akan tegak, tidak akan konsisten berada di tengah-tengah umat itu tanpa ada 3 pilar. Apa pilar? Yang pertama adalah ketakwaan individu. Ya, ketakwaan ini perlu dipupuk dari sekarang. Bagaimana umat Islam itu makin hari makin bertakwa. Ya, kualitas ketakwaannya makin tinggi, bukan malah makin turun. Ya. Nah, justru momen Ramadan inilah momen yang sangat spesial untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Ingat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, bertambah, kadang juga wa yanqus, berkurang. Ya. Al-imanu yazidu bil taqwa. Ya. Al-imanu yazidu bil taqwa. Ya, au bil ibadah. Iman itu bertambah kuat. Ya, kualitasnya yazid itu dengan takwa dan ibadah. Takwa itu apa? Takwa itu kan melaksanakan segala perintah Allah, kemudian meninggalkan semua larangan Allah. Itu kan takwa. Ya. Nah, jadi justru dengan ibadah puasa ini, karena tujuan ibadah puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan kita, la'alakum tattaqun, itu harusnya meningkatkan keimanan kita. Yazidul iman bil taqwa wal ibadah. Di bulan Ramadan ini pula kita perbanyak ibadah. Ya. Ibadah utama di Ramadan cuma 4. Utamanya ya, kalau cabangnya banyak. Yang pertama adalah saum itu sendiri, ya, yang Allah kemudian menspesialkan ibadah saum hanya untuk Allah saja, ya. As-saumu li wa ana azibihi, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya, puasa itu untukku. Aku yang akan membalasnya sendiri.
Ini menunjukkan saking besarnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, saking besarnya sampai tidak terhitung hitungannya, karena Allah yang akan memberikan pahalanya langsung. Gitu. Dan memang ibadah puasa ini kan ibadah antara dia dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu dia puasa? Ya, apa tanda-tanda orang puasa? Lemes gitu, atau sering meludah? Waktu anak masih kecil kan, nggak puasa ya, nggak puasa kok nih meludah, kan begitu ya. Nah, tapi secara ini nggak bisa kita mengetahui dia puasa atau tidak puasa. Hanya dia sama Allah saja yang tahu. Makanya puasa itu as-saumu li, kata Allah, wa ana azibihi. Pertama, yang kedua adalah ibadah apa lagi? Ibadah utama di Ramadan yang kedua adalah apa? Qiyamul lail, tarawih, tahajud, itu ibadah utama di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat tarawih. Ya, kalau tidak sempat di masjid, lakukan di rumah. Ya, kalau tidak sempat di masjid, lakukan di rumah. Ya, itu tarawih itu ya. Mau yang 8, mau yang 23, mau 11 maksudnya. 11 atau yang 23, yang 8 atau yang 20 ya monggo. Ya. Masing-masing ada dalilnya. 8 ada dalilnya, yang 23 juga ada dalilnya. Masing-masing bisa. Silakan saja. Ya, yang salah itu yang tidak sholat tarawih. Yang ketiga adalah tilawah. Tilawah ini merupakan amalan utama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tilawatul Quran itu ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya kan? Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, bulan Ramadan itu. Makanya disebut syahrul Quran. Ya. Karena Quran itu turun di bulan Ramadan. Baik secara sekaligus ataupun berangsur-angsur. Secara sekaligus ya apa? Secara sekaligus. Ya, sampai kemudian langit bumi. Dari langit dunia dicicil tuh kepada Allah, kepada Rasulullah berdasarkan kejadian, pertanyaan dan sebagainya. Gitu. Ini ibadahnya tilawah. Nah, makanya bagus sekali nih ya teman-teman Adriana membuat program tilawah. Ya, apalagi dengan tahsinnya itu, masya Allah itu bagus sekali ya. Yang keempat adalah sedekah. Ya, terutama sedekah untuk yang berbuka. Orang yang bersedekah, ya, memberikan makan untuk orang berbuka, itu dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang puasa. Ini makanya amalan ini sering-sering saja tuh memberi buka, ya karyawan diberi bukaan sama bos misalkan, yuk kita buka di kantor misalkan, ya cukup kurma atau makanan ringan, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Itu salah satu bagian dari ibadah ini. Ibadah andalannya Ramadan itu ya sedekah, memberi makan orang yang berbuka. Ya, atau di masjid komplek gitu ya, ada buka bareng ya, nyumbanglah mungkin kurma atau susu atau makanan yang lain yang sehat dan juga halal gitu kan. Lebih baik mungkin masakan sendiri atau apa. Nah, ini bagian daripada apa namanya? Ibadah yang utama di Ramadan. Tidak ada 4 ya. Jadi ada saum itu sendiri, kemudian ada ibadah qiyamul lail, kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran, yang keempat adalah sedekah ya. Baik. Nah, ini adalah eh, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya, meningkatkan ketakwaan individu ya, sehingga kita terikat dengan hukum Islam, terikat dengan syariat Islam. Jadi ketakwaan itu tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Dan al-imanu yazidu wa yanqusu bil ma'asi wa zalat ya. Dan iman itu akan terkikis karena maksiat. Ya. Kemaksiatan yang kita lakukan itu akan mengikis iman. Alhamdulillah. Ya. Makanya kemudian Ramadan ini momen yang sangat berharga untuk kita menjauhkan diri dari maksiat. Mumpung setannya dibelenggu. Ya, setan dari golongan jinnya dibelenggu. Jadi kita bertarung dengan diri kita sendiri nih sekarang ini. Gitu ya. Bertarung dengan hawa nafsu sendiri. Tapi ikhwani wa hadirin, itulah pilar yang pertama. Jadi khilafah, masyarakat Islam tidak akan tegak secara sempurna ya tanpa dibangun yang pertama dari ketakwaan individu. Makanya sekarang ini dakwah kita itu membangun ketakwaan.
Ya, membangun ketakwaan kepada umat. Umat tuh ayo bertakwa, ayo bertakwa. Ingat kepada Allah, terapkan Islam, ya. Laksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sudah bisa dilakukan gitu loh. Ya, jauhi maksiat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah apa? Kontrol masyarakat. Ya, jadi selain ketakwaan individu ada kontrol masyarakat. Apa itu kontrol masyarakat? Itu dakwah. Ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Jadi demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa saling menasehati. Ingat, ini menggunakan kalimat tawasaw, ya, atau menggunakan wazan tafa'ala, ya tafa'alu, yang artinya saling. Ya, jadi saling menasihati itu ya di antara kita saling TikTok gitu. Bukan aplikasi TikTok ya. Maksudnya ya, anak misalnya menyampaikan materi nasihat. Ya, antum juga boleh nyampein nasihat ke anak. Tidak apa-apa, tafadhol. Anak senang sekali. Ya, itu saling menasehati antar karyawan gitu loh. Makanya budaya saling menasehati ini harus dibangun. Ya, kenapa? Untuk mencegah kemaksiatan lebih besar lagi. Ya, karena ketika ada kontrol masyarakat, ketika ada orang yang menasehati, itu akan mencegah kemaksiatan itu melebar kemana-mana. Ya, karena kalau kemaksiatan itu dibiarkan, awalnya masih kecil dibiarkan, lama-lama makin besar, susah nanti kalau sudah besar akan susah dibendung. Mumpung masih kecil, mumpung masih sedikit, ya kita langsung padamkan, langsung kita tuntaskan dengan apa nasihat. Watawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabar, dan saling menasehati dalam kesabaran atau dengan penuh kesabaran. Jadi memang mengingatkan orang itu harus dengan penuh kesabaran. Ada orang yang diingatkan sekali, alhamdulillah langsung berubah. Ada orang yang diingatkan dengan 2 kali, ada yang berubah. Ada yang berkali-kali nggak berubah-ubah juga ada. Ini butuh kesabaran ya. Tugas kita menyampaikan, tugas kita menasihati, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita doakan. Ya, barangkali ada teman kita, saudara kita yang susah sholat ya. Puasanya masih bolong-bolong gitu loh. Bakhil ya, pelit misalkan ya. Eh, hartanya itu disimpan gitu ya. Karena dalam ekonomi Islam ya, semangat Islam itu ketika kita mendapatkan rizki ya, itu eh, dinikmati. Ya. Ted, Afwan, suaranya ke mute. Belum Ustaz, nggak ada suaranya. Oh iya, masih ada? Halo? Halo, halo, ada. Oh ya. Ya, ada ayat ya. Jadi kan kita gini, kita itu kenapa kita harus berusaha misalkan ya mencari kerja, mencari nafkah? Karena Allah perintahkan itu. Allah memerintahkan kita untuk mencari usaha, menjemput rizki, mencari nafkah gitu kan. Ternyata Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mencari nafkahnya saja, tetapi juga Allah memerintahkan kita untuk menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi jangan pelit gitu. Kita ngumpul-ngumpul harta gitu, sampai kita kemudian tidak bisa menikmati harta tersebut. Ya, nikmati dengan cara yang benar, nikmati dengan cara yang halal, misalkan dengan membeli sesuatu yang kita butuhkan, ya kan? Membeli kendaraan itu termasuk menikmati harta. Ya, membeli rumah yang kita inginkan, ya, membeli makanan yang kita inginkan, itu salah satu dari menikmati. Jadi Islam itu tidak melarang umat Islam untuk apa? Untuk membeli hal-hal yang sifatnya bisa menyenangkan dirinya. Itu tidak apa-apa, karena Allah perintahkan itu. Apa ayatnya ini? Banyak ayatnya. Ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Ya, katakanlah
orang yang mengharamkan perhiasan Allah. Ya. Maksudnya yang mengharamkan nikmat-nikmat Allah. Allati akhraja li ibadi, yang Allah keluarkan memang untuk hambanya. Jadi Allah tuh kasih rizki kepada hambanya untuk dinikmati gitu loh. Ya. Wa thayyibati min rizq. Ya. Dan juga hal-hal yang baik-baik dari rizki, itu berupa rizki. Rizki yang kita dapatkan, jangan antum pelit gitu loh. Ya, jangan kan buat orang lain, buat diri sendiri pelit misalkan. Nikmati sama antum. Ya, pengen beli HP, beli HP. Ya, gitu. Pengen apa ya beli aja, selama itu memang halal. Bahkan dikatakan dalam ayat lain ya, wala tahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum. Ya, dan janganlah kalian menghitung-hitung. Ngitung-ngitung gitu gimana ya gitu. Ya, orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, jangan kita pelit. Yabkhuluna bima atahullah, pelit dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kepada mereka. Min fadlihi, dari keutamaan Allah. Ya, itu baik buat mereka. Gitu. Ya kan kadang-kadang ada konsep ya udah nyimpen nabung gitu loh. Kemudian kita nggak nikmati, ngirit-ngirit gitu ya, sampai sengsara gitu. Nanti sudah ngumpul-ngumpul ya, uangnya ternyata nggak terpenuhi, keburu meninggal gitu ya. Jadi ya nikmatin saja. Kalau ada kebutuhan yang mungkin jangka panjang, ya boleh ya Bapak antum nabung. Karena menyimpan uang itu dalam Islam itu tidak boleh. Menyimpan uang tanpa tujuan itu tidak boleh hukumnya. Itu termasuk apa? Menimbun harta ihtikar. Ihtikar itu tidak boleh dalam Islam. Tanpa tujuan. Kita nabung uang tanpa tujuan itu tidak boleh. Tapi kalau nabung uang untuk tujuan itu boleh. Artinya apa? Islam itu justru semangatnya kita apa? Semangat Islam itu adalah semangat berbagi. Ketika kita dapat rizki, nikmati oleh kita dengan cara apa? Ya berbagi. Kan dengan kita membeli produk orang, itu berarti berbagi. Ya, kita berbagi harta kita kepada mereka, kita mendapatkan nikmat yang dibuat oleh mereka, misalkan makanan kah, pakaian kah, kendaraan kah, atau apa. Maka dengan konsep seperti ini sebenarnya dana itu, uang harta itu tidak hanya berputar di orang-orang itu saja, dia akan daur ke mana-mana, muter uang itu. Jadi konsep ekonomi Islam itu adalah uangnya muter, bukan hanya berhenti di satu orang saja. Nah, itu bahaya kan. Makanya dalam teori ekonomi yang umum juga sama. Kalau uang itu berhenti hanya berputar di orang tertentu saja, terjadi apa? Jadi inflasi, terjadi deflasi. Gitu. Jadi Masya Allah ya. Kemudian ayat lain mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian semua ya yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan. Disuruh dimakan. Suruh dinikmati oleh kita. Ya, nah jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kita nikmati insyaallah. Ya, jangan sampai kemudian kita menyesal gitu ya, punya nikmat yang mungkin Allah kasih rezeki yang berlimpah, tapi kita tidak bisa menikmati. Karena rezeki itu yang termasuk menikmati, yang kita nikmati. Ya. Uang miliaran, ya, tapi kita tidak rasakan nikmatnya bagi kita, ya itu percuma. Disimpan terus ya. Ya. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu kalau memang sudah hak kita. Kalau itu sudah hak kita, sudah menjadi apa, sudah didapatkan dengan cara yang halal, ya udah silakan nikmati dengan sebaik-baik mungkin ya, tunaikan dengan yang halal-halal ya. Mungkin dinikmati oleh kita, juga dinikmati oleh tetangga kita, dinikmati dengan memberikan sedekah, itu kan juga termasuk yang menikmati rezeki kita. Artinya kita menikmati rezeki sekaligus mendapatkan pahala ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kontrol masyarakat itu penting ya. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Kita saling menasihati ya dengan sesama umat Islam. Yang terakhir, yang ketiga, apa namanya? Pilar masyarakat Islam itu adalah negara itu sendiri. Ya, negara yang menerapkan Islam secara utuh itu. Dialah yang akan menjaga ya ketakwaan individunya, menjaga dakwah ini menjadi harmonis. Ya, ini sistem apa? Sistem syariat itu yang menjaga itu. Ada yang melanggar dan kenakan hudud, jinayat, gitu kan? Sehingga orang kapok untuk melakukan maksiat, takut maksiat, ya, sehingga dia akan lebih banyak bertakwanya. Jadi dengan sistem hudud itu sebenarnya adalah alternatif terakhir, cara terakhir agar umat Islam tetap dalam koridor ketakwaannya, ya kan? Iya dong. Ketika orang mencuri, ya, terus dipotong tangan hukumnya, orang kan jadi takut mencuri. Berarti menjaga dirinya untuk tidak maksiat mencuri kan begitu.
Ketika ada orang berzina, ya, bagi yang belum menikah dikenakan rajam, dikenakan cambukan. Orang-orang yang belum menikah kan akan mikir, daripada saya berzina dapat cambukan, mending nikah, ya kan? Dalam Islam nikah juga dipermudah, bukan dipersulit, gitu. Nah, jadi ini memang tidak bisa jalan tanpa ada negara yang menerapkan, tidak bisa jalan, ya, tanpa ada negara yang mengatur, menerapkan dan sebagainya. Ya, itu dialah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, materi kita pada hari ini karena sudah jam 10:11. Ya, mohon maaf nih kebablasan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita baru sampai kepada tadi ya 3 asas penerapan hukum Islam. Yang pertama adalah ketakwaan individu, kedua adalah kontrol masyarakat, yang ketiga adalah negara yang menerapkan Islam secara utuh dan juga sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Sudah ada pertanyaan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya terkait dengan tidak puasa di bulan Ramadan untuk ibu hamil dengan dasar anjuran dokter. Dan terkait penggantian puasanya masih bingung, Ustaz. Apakah cukup dengan penggantian puasa di bulan selain bulan Ramadan atau penggantian puasa dan juga membayar fidyah? Baik. Nah, ini sepanjang sepengetahuan Al-Qur'an memang ada ikhtilaf ya. Ada yang menyebutkan cukup dengan membayar saja, mengkodok ya, mengkodok puasa yang ditinggalkan. Ya. Ada ulama lain yang mazhab lain yang membayar kodok plus membayar fidyah. Nah, silakan antum pilih saja kalau memang yang memudahkan, karena Islam itu agama yang mudah ya, berarti yang bukan agama sepele ya. Antum misalkan hanya bisa membayar kodok, Ustaz, misalkan kalau fidyah Anda tidak sanggup, misalkan silakan. Tapi kalau bisa dua-duanya monggo, dibayar kodok juga, kemudian bayar fidyah juga. Ini memang ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ya, dikembalikan kepada antum, silakan memilih yang mana. Kalau Al-Fakir saya cenderung kepada yang memudahkan saja. Ya, jangan sampai kemudian memberatkan, malah jadi beban. Ya, karena Islam itu ingat, Islam itu agama yang al-Islamu yusrun. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang mudah. Dalam hadis disebutkan al-Islamu dinu yusrun. Ya, silakan satu lagi untuk pertanyaan. Ada yang ingin bertanya bisa open mic atau diketik di kolom chat, silakan. Boleh, saya mau nanya Mas Ya, Icang. silakan Bu. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Ya, apa nih suaranya? Ini Iya Bu, lagi, ini suaranya sedang kurang sehat Bu. iya, ini di rumah pada ini semua Oh, kena batuk semua. sifan azilan lagi kodiru saqama. Amin. Keren banget. Ini terkait tadi tentang sistem ini ya, Tat ya, syariat itu kan. Terus kemudian kita tahu sekarang kita hidup di negara yang sistemnya yang seperti ini gitu. Nah, ini dan ya itu tadi kan banyak banget apa ya benturan akhirnya kan apa yang harusnya kita apa istilahnya ya hidup juga dengan masyarakat yang uh, mereka bukan Muslim gitu ya. Tapi kita harus berinteraksi juga dengan orang-orang kayak begitu gitu kan banyak banget. Nah ini gimana ya Tat itu jadi beban dosa jariah kita juga ke hati atau gimana gitu kalau kayak gitu. Itu sih yang maksudnya dan kalau syariat Islam diterapkan gitu secara sistem kan pasti insya Allah semuanya nih jadi ini ya lebih karena Islam adalah rahmatan lil alamin gitu kan pasti lebih adem lah semuanya pasti ya. Tapi kalau
apa namanya, saat ini kondisinya ya seperti ini gitu. Eh, Kapitalis yang lebih dominan gitu ya, mengatur apa, kehidupan ya di negara kita juga gitu. Maksud saya itu itu tadi, ini kondisi yang masih seperti ini, kita pun nanti terimbas dosanya juga ya Tati. Oke gitu. Ya, ya, ya memang ini tantangan ya, tantangan buat kita umat Islam saat ini. Dan ini juga dialami oleh sahabat Nabi dulu ya. Sahabat Nabi dulu ketika Islam belum tegak di Madinah Al-Munawwarah, itu kan benturan tuh terjadi dengan bangsa Quraisy ya, orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang musyrik yang lainnya yang tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini memang suatu sunatullah terjadi benturan ya, benturan antara al-haq dan al-batil. Karena al-haq dan al-batil tidak bisa dicampurkan ya. Wala talbisul haqqo bil batil ya. Dan janganlah kalian mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Eh, Ketika kita sedang komitmen untuk menerapkan Islam saja, jangankan di tengah-tengah masyarakat dalam konteks negara gitu ya, dalam konteks pribadi saja, itu pasti akan ada tantangan, gangguan dari orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Gitu ya. Contoh dulu misalkan zaman anak SMA, itu anak ikut apa namanya dalam eh, perjuangan anak-anak SMA yang memakai kerudung dan jilbab gitu loh. Dulu itu kan tahun berapa ya, tahun 2000-an itu, eh, siswi-siswi itu kan termasuk yang dilarang. Ya, tidak boleh memakai pakaian kerudung atau baju longgar gitu ya, jilbab gitu. Itu terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Kemudian para pelajar, termasuk ada di situ PII ya, pelajar Islam Indonesia, kemudian teman-teman yang bergerak di eh, pelajar itu mencoba membuat lobby, kemudian memberikan edukasi kepada penguasa saat itu, sampai alhamdulillah kemudian itu juga didukung oleh MUI waktu itu ya, Masya Allah ya. Sampai dibuatlah terbit ya, tentang peraturan pakaian. Artinya disitu diizinkan sekolah-sekolah negeri memakai pakaian kerudung dan jilbab. Alhamdulillah itu Masya Allah senangnya kita. Dan itu dulu awal-awal orang-orang yang memakai kerudung itu aneh. Gitu. Dianggap orang yang aneh, terlalu fanatik, ya. Lalu kemudian ya nggak ngapain pakai kerudung di sekolah, kira-kira begitu. Tapi lama-lama berangsur karena kita terus komunikasi, terus diskusi, terus dakwah, menyuruhkan kepada teman-teman juga. Tidak ada yang ada yang mengelobi penguasa ormas waktu itu, ada juga yang mendakwahkan ke tengah-tengah teman-teman kita sendiri. Waktu itu Al-Fakir di Rohis SMA itu mengopinikan tuh ke teman-teman sekelas, ke angkatan gitu ya, ke adik kelas, kita bikin kampanye, ya bahkan kita sampai masuk ke radio gitu ya, Masya Allah perjuangan dulu ingat banget itu, berkesan banget dulu ya. Gitu. Alhamdulillah sampai gol gitu. Ya pemerintah kemudian menyetujui dan akhirnya bisa. Gitu. Dulu kemudian setelah itu muncul cadar ya. Cadar kan awalnya asing juga, orang-orang dengan cadar itu takut karena teroris atau apa gitu. Tapi karena ada orang-orang yang mengopinikan itu, apalagi ada film apa ayat-ayat cinta ya, Habibur Rahman Al-Siroji itu kan, itu membantu juga tuh dengan film itu orang pakai cadar, setelah itu jadi hal yang biasa. Dulu tuh dianggap tidak biasa cadar itu tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekarang kan cadar di mana-mana. Ya, terlepas dari orang yang bercadar karena Allah, ada orang yang terlepas dengan bercadar karena memang ikut tren gitu ya, dan sebagainya. Tapi ini bukan sesuatu yang asing lagi. Ya, masyarakat sudah mulai ya bergeliat dan sebagainya. Kemudian dulu misalkan orang tua dulu pengen anak-anaknya itu kan jadi macam-macam, dari dokter, macam-macam ya, kemudian jadi insinyur, nama-nama anaknya juga ke barat-baratan gitu. Sekarang nama anak-anak kita nih, seangkatan zaman apa namanya generasi Y ya, itu anak-anak kan berbahasa Arab semua dan panjang-panjang lagi. Jadi aroma nuansa keislamannya itu ada gitu. Ini karena apa? Karena tadi dakwah gitu. Dakwah.
Mungkin properti syariah juga merupakan bagian daripada dakwah itu sendiri. Ya, bagaimana coba orang-orang yang dulu mungkin tabu dengan riba, tidak ngerti riba, beli rumah tuh yang penting cicilan kredit, tidak ngerti di dalamnya ada riba. Sekarang kan Masya Allah. Ya. Jadi dengan konsep syariah, properti syariah itu menjadi kemana-mana, apalagi misalkan ada properti tidak hanya jualan rumah, tapi juga jualan lingkungan yang islami, itu kan jadi salah satu bagian daripada dakwah tadi. Ya. Gitu. Jadi intinya apapun itu selama kita dakwahkan, selama kita komunikasikan, lama-lama itu akan dipahami oleh umat Islam itu sendiri. Intinya karena kita tidak menyampaikan saja ke mereka. Jadi mereka seperti fobia. Nah, di sisi lain mereka orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang kafir itu terus mengkampanyekan Islam-Islam yang tadi fobia-fobia tadi. Fobia dengan jilbab, fobia dengan cadar, fobia dengan khilafah, fobia dengan jihad, fobia dengan hudud dan sebagainya. Gitu. Jadi sistemik mereka itu karena mereka punya kekuasaan. Ya. Nah, umat Islam ini dengan swadaya, dengan kita mengharap pertolongan dari Allah saja, ini efeknya luar biasa. Dan ingat, janji Allah yang dalam surat An-Nur itu pasti akan terjadi. La istakhlifannahum. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Wala yumakkinanna dulu ya, wala yumakkinanna dinahumul ladzi irtada. Kemudian yang ketiga itu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya, insya Allah akan terwujud. Semua janji Allah tidak akan pernah tidak terwujud. Tinggal di situ, apakah kita menjadi bagian atau tidak dalam janji tersebut. Ya, kalau kita ingin menjadi bagian daripada janji itu, ya, maka kita apa syaratnya tadi? Beriman, beramal soleh, ya, kemudian abudunani walayuskubi saya. Itu dia. Makanya kita terus tingkatkan ketakwaan kita, amal kita harus makin hari amal kita harus makin baik, gitu loh. Bukan makin turun, ya. Makin baik. Maksiatan yang awalnya kita melakukan kita tinggalkan. Pakaian nih, terutama bagi akhwat nih, pakaian sebelumnya mungkin ketat, terlalu ketat, kan coba dikurangi ketatnya, dilonggarkan gitu loh. Kemudian interaksi dengan lawan jenis yang mungkin sebelumnya itu terlalu heboh, interaksinya terlalu terlalu bebas, kita dikurangi gitu loh. Kata-katanya yang dulu mungkin selalu keluar kata-kata yang kotor diganti dengan kata-kata yang asan, itu terus ya. Itu insya Allah lama-lama Allah akan kasih taufik kepada kita, Allah kasih pertolongannya kepada kita semua. Insya Allah semuanya kembali kepada dakwah. Gitu. Dakwah ini harus kita terus gencarkan. Insya Allah. Syukran, Ya, terima Alhamdulillah, kasih. maksudnya tadi dapat pencerahannya yang membuat tenang. Justru kita nih semua di sini berusaha ya bersama-sama itu dalam dakwah juga gitu. Ya, insya Allah menjadi bagian ya untuk menegakkan syariat itu gitu. Iya, menggugurkan ini dosa terjadi perzinahan di mana-mana, dosa terjadi pencurian di mana-mana, gitu. Dosa terjadi, yang kena dosa itu yang diam. Ya, istilahnya usaha kita di properti syariah ini juga itu dakwah juga ya Tat ya. Oh iya, pasti, insya Allah. Ya, betul. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mungkin selanjutnya, please Ustadz, silakan pertanyaannya untuk teman-teman. Kuis ya. Baik, sebutkan 3 pilar masyarakat Islam. Apa coba? 1, 2, 3. Ada yang jawab? 3 pilar. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pilar itu salah satunya 3 pilar khilafah. Yang pertama, ketakwaan individu. Yang kedua, kontrol masyarakat atau dakwah. Yang ketiga itu negara atau menerapkan Islam secara utuh. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Mbak Nida. Ahsan sih. Ahsan. Satu lagi. Sebutkan 4 ibadah utama di bulan Ramadan.
Yo, gampang kali itu. Bismillah. Ustaz, Mangga Mas Wawan. yang pertama itu puasa, Mm-mm. saum, kemudian qiyamul lail, Mm-mm. yang ketiga itu tilawah, dan terakhir itu sedekah. Ustaz. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Mumtaz. Nah, Ustaz. Terima kasih teman-teman dan barakallah atas jawaban yang telah diberikan ya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung pada kesempatan kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Asyhadu bihamdika. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.